Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kami dari kelompok 2 dapat membuat video presentasi ini untuk memenuhi tugas biologi umum. Salawat berangkaikan salam, tak lupa pula kita kirimkan buat pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Relsa Syubika selaku dosen pengampu pada mata kuliah biologi umum. Baiklah, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Melviani Saputri dengan NIM 2103324 dan teman saya Khairunisa dengan NIM 2103319 dan Haikal Zul Amri dengan NIM 2103316. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai struktur dan organisasi tubuh tumbuhan. Dan langsung saja masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian tumbuhan dan ciri-ciri umum tumbuhan yang akan dijelaskan oleh Khairunisa. Kepada Nisa, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pengertian tumbuhan dan ciri-ciri tumbuhan. Nah, tumbuhan sendiri merupakan salah satu makhluk hidup yang terdapat di alam semesta. Selain itu, tumbuhan adalah makhluk hidup yang memiliki daun, batang, dan akar sehingga mampu menghasilkan makanan sendiri dengan menggunakan klorofil untuk menjalani proses fotosintesis. Nah, ciri-ciri umum tumbuhan itu ada 4. Yang pertama yaitu tumbuhan merupakan organisme multiseluler, yaitu jenis organisme yang memiliki banyak dalam tubuhnya dengan ukuran yang pertama yaitu organisme multiseluler, yaitu jenis organisme yang memiliki banyak sel dalam tubuhnya dengan ukuran dan struktur yang kompleks. Yang kedua yaitu tumbuhan memiliki klorofil dan autotrof. Nah, tumbuhan yang sempurna adalah tumbuhan yang memiliki klorofil. Tanpa adanya klorofil, tumbuhan tidak akan dapat menghasilkan makanannya sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan autotrof adalah tumbuhan yang dapat membuat makanannya sendiri. Yang ketiga yaitu tumbuhan memiliki sifat stasioner. Nah, maksud dari sifat stasioner pada tumbuhan ini adalah tidak dapat berpindah tempat dengan sendirinya. Tumbuhan akan dapat berpindah tempat apabila terdapat perantara yang memindahkannya dari satu tempat ke tempat lain. Ciri yang keempat yaitu fotosintesis. Fotosintesis adalah proses yang dilakukan tumbuhan untuk membuat makanannya sendiri dengan bantuan dari sinar matahari. Yang pertama yaitu struktur dan organisasi tumbuh-tumbuhan. Yang pertama, tumbuhan tingkat rendah memiliki ciri-ciri umum. 1, memiliki struktur yang sederhana. Yang kedua, bersifat akuatik atau disebut juga banyak ditemukan di tempat lembab ataupun tempat basah. Yang ketiga yaitu bersifat autotrof atau dapat menghasilkan makanan melalui fotosintesis. Yang keempat yaitu memiliki akar semu atau disebut juga rizoid. Dan yang kelima yaitu batang tidak berkayu dan juga tumbuhan berukuran pendek. Yang kedua yaitu tumbuhan tingkat tinggi dengan ciri-ciri umum. Yang pertama merupakan tumbuhan berbiji, yang kedua mempunyai akar, daun sejati, dan juga memiliki batang. Yang ketiga yaitu mempunyai jaringan pengangkutan atau fasikuler. Yang keempat memiliki akar yang berbentuk serabut. Dan yang kelima mempunyai jaringan pembuluh. Terima kasih Nisa. Materi selanjutnya, struktur dan organisasi tubuh tumbuhan protista, fungi, dan lichenes yang akan dijelaskan oleh Haikal. Kepada Haikal, dipersilakan. Yang pertama, protista. Protista adalah mikroorganisme eukariotik yang bukan hewan, tumbuhan, atau fungi. Ciri-ciri protista. 1.
memiliki membran sel atau eukariotik. 2. Bersel tunggal uniseluler. 3. Tidak memiliki dinding sel. 4. Dapat bergerak bebas dengan kaki semu, rambut getar, atau cilia, atau cambuk. 5. Berkembang biak dengan membelah diri, yaitunya pembelahan binar atau dengan membentuk spora. Selanjutnya, contoh dan manfaat protista. 1. Zooplankton. Di ekosistem perairan, sebagian besar adalah protista berklorofil yang berguna sebagai makan ikan dan arthropoda air. Yang kedua, Entamoeba coli di dalam usus besar mamalia, ikut berperan dalam proses pembusukan sisa makanan. 3. Foraminifera, mempunyai kerangka luar dari zat kapur dan fosilnya dalam jumlah tertentu dapat membentuk endapan tanah Globigerina yang dapat digunakan sebagai petunjuk adanya minyak bumi. 4. Radiolaria, mempunyai kerangka dari zat kersik. Radiolaria yang mati akan meninggalkan cangkangnya dan membentuk tanah radiolaria yang dapat digunakan sebagai bahan penggosok. 5. Paramecium, dapat juga digunakan sebagai organisme indikator terjadinya pencemaran air oleh zat organik. Baiklah, ini merupakan struktur atau organisasi tubuh dari protista. Yang pertama ada flagellum, stigma, fotoreseptor, kontraktil vakuole, Golgi apparatus, endoplasmic reticulum, storage karbohidrat, kloroplas, mitokondria, nukleus, dan nukleolus. Selanjutnya, fungi. Jamur fungi merupakan kelompok organisme eukariotik. Kebanyakan multiseluler, namun ada yang uniseluler dengan ciri khas yaitu talusnya yang berupa benang-benang hifa yang membentuk miselium dan memperoleh makanan dengan cara menyerap zat organik secara langsung atau bersifat heterotrof. Ciri-ciri umum jamur. Yang pertama, pada bentuk tubuh jamur ada yang berbentuk seperti benang maupun membentuk tubuh buah. Biasanya jamur multiseluler serta ada berbentuk bulat maupun oval pada jamur uniseluler. 2. Bersifat eukariotik yang memiliki dinding sel. 3. Dinding selnya tersusun dari zat kitin. 4. Jamur banyak dijumpai di tempat lembab, agak asam, pada bahan makanan, pada bahan organik, serta hidup sebagai saprofit dan parasit pada tumbuhan, hewan, maupun manusia. 5. Memiliki tubuh yang berbentuk hifa, ada juga yang membentuk anyaman benang yang disebut miselium. 6. Tubuh jamur umumnya multiseluler, walaupun ada yang uniseluler. Selanjutnya, struktur dari fungi. Seperti yang ada di gambar, yang pertama ada tudung atau pileus, yang kedua ada lamella gills, yang ketiga ada hifa, inti sel, septa, miselium, cincin atau annulus, stipe atau tangkai buah. Selanjutnya, contoh kingdom fungi. Berikut ini terdapat beberapa contoh kingdom fungi antara lain sebagai berikut. 1. Zygomicota. Contohnya Rhizopus oligosporus, Rhizopus stolonifer, Rhizopus nigricans, Pilobolus, Mucor muceda. Contohnya seperti pada gambar yang di samping. Yang kedua, Ascomycota. Contohnya Aspergillus, Penicillium, Saccharomyces, Neospora, Hygrosporus, Morcella deliciosa. Dan contohnya seperti pada gambar yang ada di samping. Selanjutnya kita masuk kepada manfaat jamur. Manfaat jamur antara lain yang pertama sebagai dekompos. Jamur tersebut dapat menguraikan sisa-sisa tumbuhan, bangkai hewan, dan bahan-bahan organik lainnya. 2. Membantu proses fermentasi.
Salah satu jenis jamur yang bermanfaat dalam proses fermentasi yaitu Saccharomyces cerevisiae. Contoh produk hasil fermentasi antara lain yakni bir, roti, tempe, tape, dan lain-lain. 3. Sebagai obat. Jamur Penicillium notatum yang menjadi bahan utama obat antibiotik penisilin. Obat ini berguna sebagai obat alergi. Manfaat yang keempat, sebagai sumber makanan bagi manusia. Jamur-jamur yang biasanya dijadikan sebagai makanan antara lain Auricularia polytricha atau jamur kuping, Volvariella volvacea atau jamur merah, dan Pleurotes atau jamur hitam. Selanjutnya, lichenes atau lumut kerak. Lumut kerak merupakan gabungan miselium jamur yang di dalamnya terjalin sel-sel alga dan keduanya saling bersimbiosis mutualisme. Adapun ciri-ciri dari lichenes, yang pertama, terdiri dari dua organisme yang bersimbiosis, yaitu dari Ascomycota dan Basidimycota dengan alga biru atau alga hijau. Ciri yang kedua, habitat lumut kerak biasanya pada pohon, di tanah, batu, atau karang. 3. Bentuk tubuh berupa talus yang tipis. 4. Memiliki warna bercak hijau keputih-putihan. 5. Bersifat autotrof dan mampu mengikat nitrogen di udara. Contoh jenis dari lumut kerak. Yang pertama, Parmelia. Biasanya hidup pada kulit kayu, tanah, tembok, dan batu. Yang kedua, ada Graphis, hidup pada cabang atau batang pohon. Yang ketiga, Usnea, lumut janggut, pada batang-batang pohon di pegunungan dan dapat digunakan untuk jamu. Selanjutnya, kita masuk ke manfaat lichenes. Yang pertama, sebagai tumbuhan perintis yang sangat membantu dalam proses pelapukan batuan. 2. Di bidang industri sebagai bahan penyamak kulit, bahan pewarna, dan bahan kosmetik. 3. Menyerap sulfur dioksida yang merupakan komponen pencemaran udara, sehingga lichen dapat dijadikan petunjuk adanya polusi udara. 4. Sebagai bahan pembuat obat. Baiklah, Haikal kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Haikal. Selanjutnya untuk Bryophyta yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang keempat, Bryophyta. Bryophyta berasal dari dua kata, yaitu bryon dan phyta. Bryon yang artinya lumut, serta phyta artinya tumbuhan. Jadi, Bryophyte adalah tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut adalah divisi tumbuhan yang hidup di darat, tidak berpembuluh, biasanya berukuran kecil, bisa berukuran mikroskopik atau tidak terlihat, pula tanpa bantuan mikroskop, serta berwarna hijau. Divisi Bryophyta tersebut termasuk ke dalam anggota kingdom Plantae, yaitu tumbuhan. Lumut memiliki sel-sel plastid yang menghasilkan klorofil A serta B, sehingga bisa melakukan fotosintesis. Ciri-ciri Bryophyta itu sendiri yaitu yang pertama, bersel banyak serta berbentuk pipih, melekat pada substrat dengan ketinggian 1-2 cm, tapi ada juga yang mencapai 20 cm. Yang kedua, bersifat autotrof. Yang ketiga, dinding selnya terbentuk dari selulosa serta tidak mempunyai jaringan yang diperkuat oleh lignin seperti jaringan penguat pada tumbuhan tingkat tinggi. Yang keempat, pada semua tumbuhan lumut, ada persamaan bentuk susunan gametoniumnya, antheridium, ataupun archegonium, terutama susunan archegoniumnya. Yang kelima, sudah memiliki rizoid serta daun, tapi belum memiliki akar, batang, dan daun sejati. Fungsi rizoid ialah guna melekatkan ke substratnya tempat tumbuhnya, serta menyerap air dan garam-garam mineral pada makanan. Yang keenam, tumbuhan lumut tidak mempunyai pembuluh angkut, sehingga proses pengangkutan dalam
tubuhnya memakai sel-sel parenkim. Yang ketujuh, habitatnya di tempat lembab serta basah kecuali spaginum yang hidup di dalam air. Yang kedelapan, lumut tersebar di mana saja dari daerah tropik hingga daerah tundra atau kutub. Yang kesembilan, pada tumbuhan lumut hanya ada pertumbuhan memanjang serta tidak tumbuh membesar. Yang terakhir yaitu hidup secara berkoloni. Jenis-jenis Bryophyta itu sendiri yaitu yang pertama lumut daun atau biasa disebut dengan musci. Lumut yang paling banyak dikenal ialah lumut daun yang habitatnya di tempat yang lembab. Lumut jenis ini memiliki rhizoid struktur seperti akar serta struktur seperti daun. Siklus hidupnya mengalami pergantian massa antara haploid serta diploid. Ukuran sporofitnya lebih kecil, hidup bergantung pada gametofitnya serta berumur pendek. Contoh lumut tersebut yaitu Filaria, Poginatum ceratum, Polytrichum juniperium, Aurebrisis longissimi, serta lumut gambut sphagnum. Ciri-ciri dari lumut daun ini yaitu yang pertama, mempunyai struktur tubuh yang mirip batang, daun, serta akar atau rhizoid, tapi tak mempunyai sel atau jaringan seperti pada tumbuhan tingkat tinggi. Yang kedua, sporanya terdiri dari dua lapisan yakni endospor dan exospora. Yang ketiga, kumpulannya membentuk hamparan hijau yang luas dan mempunyai sifat seperti karet busa sehingga bisa menyerap dan menahan air. Yang keempat, mudah ditemukan di permukaan tanah, batu-batuan, kulit pohon, serta di tembok. Yang kelima, gametofitnya terbagi menjadi dua tingkatan, yakni protonema atau bertalus berbentuk benang serta gametofora berupa tumbuhan lumut. Yang kedua, lumut hati atau Hepaticae. Lumut hati tubuhnya terbagi menjadi dua lobus sehingga tampak seperti lobus pada hati. Lumut hati ada sekitar 6.500 spesies. Bentuk gametofit pada lumut tersusun dari struktur yang membentuk hati pipi yang disebut dengan talus yang tak terdiferensiasi menjadi akar, batang, serta daun. Dalam sporangium, tumbuhan lumut hati ada elatera atau sel yang berbentuk gulungan yang akan terlepas ketika kapsul terbuka serta membantu memancarkan spora. Ciri-ciri dari lumut hati yaitu yang pertama, tubuhnya masih berupa talus dan memiliki rhizoid. Yang kedua, gametofit berbentuk antheridium serta archegonium yang berbentuk seperti payung. Yang ketiga, tidak mempunyai jaringan meristematik sehingga sporofitnya terbatas. Yang keempat, berkembang secara generatif dengan oogami serta secara vegetatif dengan fragmentasi, tunas, dan kuncup eram atau gema atau struktur seperti mangkok di permukaan gametofit. Yang terakhir, lumut hati sering ditemui di tanah yang lembab, contohnya hutan hujan tropis. Yang ketiga, lumut tanduk atau Anthocerataceae. Lumut tanduk tersebut berbentuk seperti tanduk. Sporofit lumut tanduk memiliki kapsul memanjang seperti tanduk. Masing-masing memiliki kloroplas tunggal berukuran besar, lebih besar dari kebanyakan tumbuhan lumut lainnya. Contohnya, Anthocerals levis. Ciri-ciri lumut tanduk yaitu yang pertama, tubuhnya mirip lumut hati, tapi sporofitnya membentuk kapsul yang memanjang seperti tanduk. Selanjutnya, gametofitnya berupa talus yang lebar serta tipis dengan tepi berlekuk, rhizoid ada pada bagian ventral. Yang terakhir, berhabitat di daerah yang memiliki kelembapan yang tinggi. Manfaat dari tumbuhan lumut ini yaitu yang pertama, sebagai media tanaman atau pengganti ijuk, lumut daun dapat mencegah erosi. Yang kedua, lumut secara umum sebagai obat penyakit hati. Yang ketiga, Mercantia sp sebagai bahan pembalut, kapas, dan sumber bahan bakar sphagnum sebagai vegetasi perintis karena tumbuhan yang paling awal terbentuk. Yang keempat, sebagai vegetasi perintis karena tumbuhan yang paling awal terbentuk. Yang kelima, lumut tanduk dapat dimanfaatkan sebagai indikator ekologi, indikator pencemaran air dan udara, dan indikator deposit mineral.
Yang keenam, sphagnum merupakan komponen pembentuk tanah gambut, pengganti kapas, dan sebagai bahan bakar. Yang ketujuh, lumut hati, Mergantia sebagai indikator daerah yang lembab dan dipakai obat penyakit hati hepatitis. Yang kedelapan, lumut bersama dengan algae membentuk lichen atau lumut perak yang merupakan tumbuhan pionir yang berada pada tempat yang gersang. Di hutan bantalan lumut yang berfungsi menyerap air hujan dan salju yang mencair sehingga mengurangi kemungkinan adanya banjir dan kekeringan di musim panas. Selanjutnya, Pteridophyta yang akan dijelaskan oleh Nisa. Kepada Nisa dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan. Yang kelima yaitu Pteridophyta atau tumbuhan paku. Tumbuhan paku atau biasa juga disebut dengan tumbuhan paku-pakuan atau pakis-pakisan merupakan kelompok tumbuhan yang memiliki jaringan pembuluh silam dan floem, namun tidak berbiji. Nah, tumbuhan paku sendiri menggunakan spora sebagai alat perbanyakan generatifnya. Nah, adapun ciri-ciri tumbuhan paku, yang pertama yaitu tubuh utama tumbuhan paku adalah sporofit. Yang kedua, sudah dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun pada tumbuhan paku. Yang ketiga, memiliki berkas pembuluh angkut berupa xilem dan floem. Yang keempat, berkembang biak dengan spora yang terbentuk pada sporangium, letaknya ada di permukaan ventral atau di ketiak daun. Yang kelima, mengalami metagenesis. Yang keenam, alat reproduksi jantan pada tanaman paku disebut antheridium, sedangkan betina disebut archegonium. Yang ketujuh yaitu daun yang masih muda akan menggulung layaknya gagang biola. Yang kedelapan, penampilan luarnya ada yang berupa pohon, semak, epifit, merambat, mengapung, hidrofit, dan menjalar. Nah, struktur dan organisasi tumbuhan paku dapat teman-teman lihat dari gambar. Yang pertama yaitu ada tulang tangkai daun atau rachis. Yang kedua yaitu ada anak daun pertama atau pina. Yang ketiga ada anak daun kedua atau pinula. Ada daun, bagian daun dari tumbuhan paku. Yang kelima ada rizoma. Dan yang terakhir ada akar. Manfaat dari tumbuhan paku sendiri yang pertama yaitu digunakan untuk tanaman hias seperti paku jenis Selaginella, Platycerium, Adiantum, dan Asplenium. Yang kedua, bisa untuk pupuk hijau seperti tanaman azolla yang bersimbiosis dengan Anabaena atolla. Yang ketiga, bahan campuran obat herbal seperti paku Lycopodium, Clavatum, dan Aspidium sativus. Yang keempat, ada juga paku yang bisa dimanfaatkan untuk sayuran seperti pakis dan daun semanggi. Yang kelima yaitu melindungi tanaman lain. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nisa. Jadi berdasarkan penjelasan materi tadi dapat kita simpulkan bahwa tumbuhan adalah makhluk hidup yang ada di alam semesta yang memiliki ciri-ciri tertentu yang membedakan dari makhluk lainnya, serta memiliki ragam dan manfaat yang berbeda dalam kehidupan. Baik, sekianlah materi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.